Kesorotan lain, saudara, dari kasus suap terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk menghentikan kasus korupsi jual beli jabatan di Tanjung Balai, penyidik KPK menggeledah kantor dan rumah Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Di kasus ini ada 3 tersangka, diantaranya penyidik KPK dan Wali Kota Tanjung Balai. Sejak Rabu siang menjelang petang, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kantor Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Sejumlah dokumen dibawa para penyidik setelah selesai menggeledah pada Rabu malam. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Habibur Rahman mengonfirmasi penyidik KPK menggeledah ruang pimpinan DPR di lantai 4. Ya, teman-teman tadi saya kesini juga sebagian sedang ini juga berbuka lah ya, buka puasa, tapi sebagian memeriksa. Intinya kami tidak mengintervensi kerja KPK, teman-teman KPK, tapi kami menjalankan fungsi pendampingan penggeledahan ini. Saya ada agenda lain di Dapil ini, kembali ke Dapil. Saya sudah memberikan surat tugas kepada Kabakset MKD untuk mendampingi ini. Paralel dengan penggeledahan di kantor, penyidik KPK juga menggeledah rumah Aziz Syamsuddin di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Penggeledahan kantor dan rumah Aziz diduga berkaitan dengan kasus suap penyidik KPK Stefanus Robin Patuju oleh Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Ketua KPK Firly Bahuri sebelumnya mengatakan pertemuan Robin dan Syahrial pertama kali dilakukan di rumah Aziz Syamsuddin. Berikutnya, pertemuan dengan pengacara Syahrial menyepakati suap sebesar 1,3 miliar rupiah yang kemudian ditransfer sebanyak 59 kali. Kepada publik, Firly berjanji memeriksa Aziz untuk mengetahui motif memperkenalkan penyidik KPK dengan Wali Kota Tanjung Balai yang tengah disidik KPK. Melakukan upaya-upaya untuk mengungkap seterang-terangnya perkara dan apa yang dilakukan oleh saudara Aceh sebagai Wakil Ketua DPR RI. Nanti setelah itu tentu kita akan lihat perbuatannya apa, keterangan saksinya bagaimana, bukti lain apa, petunjuknya apa, dokumennya apa. Karena unsur pembinaan harus dipenuhi. Kami berbicara tentang kecukupan bukti. Kenapa asas tugas pokok KPK? Kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel, proporsionalisme, kepentingan umum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itulah prinsip KPK, dan KPK tidak akan pernah pandang bulu untuk menangkap para pelaku. Suap untuk penyidik diberikan dalam rangka menghentikan kasus jual beli jabatan di Tanjung Balai yang tengah disidik KPK. Selain Syahrial dan Robin, KPK juga menetapkan pengacara Syahrial sebagai tersangka. Episode kasus yang diduga melibatkan Aziz tak cuma di KPK, tapi juga di DPR. Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menunggu penyidikan dan pemeriksaan Aziz di KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus suap Wali Kota Tanjung Balai ke penyidik KPK merembet ke Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Sudah ada 2 jurnalis Kompas TV yang memantau kasus ini, saudara. Ada Cindy Permadi di gedung KPK dan juga ada Aulia Faradina di gedung DPR RI. Kita ke Cindy terlebih dahulu. Cindy, selamat siang. Dari 2 tempat Wakil Ketua DPR yang digeledah, apa yang ditemukan oleh penyidik KPK? Ya, ini lo sebenarnya tidak hanya 2, tapi ada 4 lokasi yang menjadi target penggeledahan KPK kemarin. Pertama, seperti tadi sudah disampaikan, adalah ruang kerja dari Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin di Kompleks DPR RI. Selama dilakukan penggeledahan beberapa jam, ada 5 koper yang dibawa oleh penyidik KPK. Lokasi kedua di rumah dinas Aziz Syamsuddin di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selama 2 jam digeledah, ada 2 koper yang dibawa. 2 lokasi lainnya adalah apartemen dari pihak yang berkaitan dengan perkara ini. Penggeledahan ini memang dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk memastikan status
hukum dari pihak-pihak yang terkait. Apakah nantinya hanya akan sebatas saksi atau nanti dapat dinaikkan kepada atau menjadi tersangka, karena setiap langkah yang dilakukan oleh KPK harus berdasarkan dengan alat bukti yang cukup. Dari penggeledahan di 4 lokasi itu ada barang bukti yang dibawa oleh KPK, diantaranya adalah dokumen yang terkait dengan perkara suap yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai dan juga salah satu penyidik KPK. Prosedurnya adalah barang bukti ini dibawa, kemudian akan dianalisis lebih lanjut, akan diverifikasi, kemudian nanti akan diajukan penyitaan untuk dijadikan bagian dari berkas perkara. Kami juga akan menghadirkan berikut kutipan pernyataan dari PLT juru bicara KPK Ali Fikri. Beberapa lokasi yang berbeda di Jakarta, di antaranya adalah ruang kerja di gedung DPR RI dan juga rumah dinas wakil ketua DPR. Di samping itu ada juga 2 lokasi yang berbeda, yaitu apartemen yang dimiliki dan ditempati oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Dari seluruh lokasi yang dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik KPK dimaksud, tim memperoleh sejumlah dokumen dan juga barang-barang lainnya yang diduga terkait dengan perkara ini. Berikutnya tentu dari hasil penggeledahan ini akan segera dilakukan verifikasi dan analisa lebih lanjut untuk selanjutnya segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti di dalam berkas perkara ini. Nama Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin ini pertama kali mencuat atau turut dalam tanda kutip terlibat dalam kasus perkara suap ini adalah karena Aziz Syamsuddin diduga menjadi perantara yang mengenalkan antara Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial dengan penyidik KPK, yaitu Stefanus Robin Patuju. Konstruksi perkaranya adalah pada bulan Oktober 2020 lalu, M. Syahrial mendatangi kediaman dari Aziz Syamsuddin, menyampaikan bahwa ada penyelidikan yang tengah dilakukan oleh KPK terkait atau di lingkungan pemerintahan Kota Tanjung Balai. Ia pun meminta tolong kepada Aziz Syamsuddin, kemudian diperkenalkanlah antara keduanya, yang kemudian juga ada satu pihak lagi juga yang terlibat. Dari pertemuan itu kemudian berkembang. Akhirnya adalah ada perjanjian, ada kesepakatan agar kasus atau penyelidikan yang dilakukan di Tanjung Balai ini dihentikan oleh KPK. Ada hadiah atau ada janji juga yang diberikan oleh Wali Kota Tanjung Balai, yaitu mencapai lebih dari 1 miliar rupiah, Niluh. Selain ada nama Aziz Syamsuddin, ada juga nama Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang kemudian disebut oleh Koordinator Maki Boyamin Saiman katanya berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjung Balai. Apakah ada informasi yang Anda dapatkan terkait dengan mungkin ada rencana pemeriksaan kode etik oleh Dewan Pengawas KPK? Tadi disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Panggabayan, bahwa sejauh ini kalau sebatas adanya upaya komunikasi dari Wali Kota Tanjung Balai kepada salah satu Komisioner KPK Lili Pintauli, itu tidak cukup untuk dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik. Tapi Dewas KPK membuka pintu sebesar-besarnya jika ada pihak yang memiliki fakta-fakta ataupun bukti akurat terkait ini. Tadi Anda sampaikan bahwa memang pertama kali informasi adanya upaya komunikasi antara Wali Kota Tanjung Balai dengan salah satu komisioner KPK ini berawal dari Maki. Dewas KPK juga sudah berhubungan langsung dengan Maki untuk menggali lebih lanjut lagi seperti apa. Nah, sejauh ini memang tidak ada atau tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik sehingga tidak ada pemeriksaan. Belum juga ada rencana sidang kode etik. Tapi nanti jika ada masukan lain atau ada fakta-fakta lebih akurat lainnya, tidak menutup kemungkinan baru akan diproses, akan diperiksa untuk dilanjutkan kepada sidang kode etik. Sebelumnya Maki mendorong juga. Cindy, terima kasih. Kami akan beralih terlebih dahulu. Sebelum saya melanjutkan informasi ini, saya akan beralih terlebih dahulu ke Kemenko